like W-I-S-T-O-M. I wanna love it, live it, learn it, read it. W-I-S-T-O-M. I wanna know it, think it, speak it, breathe it. Yeah, yeah, yeah. W-I-S-T-O-M spells wisdom, and I need it. W-I-S-T-O-M in your word I find it. Oh, W-I-S-T-O-M spells wisdom, and I need it. W-I-S-T-O-M in your word I find it. I need your wisdom. Halo, selamat pagi adik-adik. Shalom semuanya. Tuhan memberkati, apa kabar? Kak Susan harap adik-adik semuanya di rumah selalu dalam keadaan yang sehat dan bersukacita karena Tuhan terus menyertai kita. Sampai sekarang di hari Minggu lagi kita boleh beribadah. Di tanggal 16 Mei ini Kak Susan mau ajak adik-adik mempersiapkan hati pikiran untuk beribadah kepada Tuhan. Siapkan semua Alkitab, kidung ceria, pensil, catatan yang adik-adik mau catat nanti untuk pelajaran, untuk diingat. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Di lagu pembukaan kita mau memuji nama Tuhan dengan judul lagu Mari Puji Tuhanmu dari KC 66, Kidung Ceria 66. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, haleluya. Hidupnya di dunia, haleluya. Tanpa dosa dan cela, haleluya. Atas bukit Golgota, haleluya. Dosaku ditanggungnya, haleluya. Yesus bangkit dan menang, haleluya. Yang gelap jadi terang, haleluya. Adik-adik, semua sudah siap untuk beribadah hari ini? Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena senantiasa Tuhan memelihara kami anak-anak-Mu sampai lagi kami di satu minggu yang sudah kami lewati. Tuhan senantiasa bersama-sama kami dan menolong kami, menyertai kami, menghibur kami di dalam segala keadaan kami. Terima kasih ya Bapa, kami boleh menyelesaikan minggu yang lalu. Kami semua yang harus sekolah, ulangan, kami mengucap syukur karena Tuhan menolong kami dalam segala keadaan. Untuk itu biarlah kami datang hari ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan dan senantiasa menjadi umat yang Tuhan sayangi, oleh karena kami senantiasa mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, menguduskan hari ini, menguduskan teman-teman kami, semua peralatan yang kami pakai, dan juga kakak-kakak yang melayani kami pagi hari ini.
Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Son mau tanya dulu. Siapa di antara adik-adik yang suka baca Alkitab? Ya, Kak Susan harap semuanya suka membaca Alkitab. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Dan kita mau menyanyikan sebuah lagu sebelumnya dari Kidung Ceria 137 yang berjudul Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku. Pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku. Pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku. Pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku. Pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yola di kelas anak TK dan juga anak kelas kecil oleh Kak Heri dan Kak Ruben di kelas anak tanggung. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, memberkati kami semua hari ini dengan firman-Mu yang kudus, dan biarlah firman-Mu mengajarkan kami hal-hal yang benar tentang Tuhan dan membuat hidup kami di dalam Tuhan senantiasa berhasil di dalam kasih Tuhan, di dalam kuasa Tuhan kami senantiasa dijaga, dilindungi, dan kami menang dalam segala hal. Oleh karena Tuhan kekuatan kami, menyertai kami, dan firman Tuhan menjadi terang bagi jalan kami, penuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus menguduskan kakak-kakak, kami semua yang mendengar. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, pikiran kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Minggu ini Kak Ruben yang akan bercerita nih. Kira-kira tentang apa ya ceritanya ya? Kalau minggu lalu adik-adik mendengarkan cerita tentang ketaatan ya. Hidup taat kepada Tuhan. Nah, sekarang Kak Ruben akan bercerita dengan judul Aku Mau Melakukan Firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan Alkitabnya. Kita buka kitab Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Kakak akan membacakan di sini, adik-adik ikuti dari rumah ya. Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Dengan judul Berkat dari Hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada minggu pagi ini ya. Adik-adik, ada yang tahu nggak
apa atau seperti apa ya isi kitab Amsal ini secara keseluruhan. Isi kitab Amsal ini berisikan nasihat-nasihat, ajaran-ajaran tentang apa? Tentang cara hidup yang baik dan benar ya adik-adik ya. Dan kalau kita perhatikan juga bentuk tulisannya dalam kitab Amsal ini, dia berbentuk seperti puisi, seperti pepatah, peribahasa, atau mungkin seperti petuah-petuah ya adik-adik ya. Nah, adik-adik tahu kan cerita tentang Salomo, Raja Salomo? Ya, dia adalah seorang raja yang menggantikan papanya Raja Daud menjadi raja bangsa Israel. Nah, ketika Raja Salomo diangkat menjadi raja, ia ditanya oleh Tuhan Allah apa yang ia inginkan ketika dia menjadi raja nanti. Adik-adik tahu kan, yang diminta bukan kekayaan, bukan kehormatan, melainkan hikmat atau pengertian dan kebijaksanaan. Dia minta hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat memimpin bangsa Israel dengan adil dan benar. Nah, sekarang kita balik lagi ke kitab Amsal. Kitab ini dianggap berasal dari Salomo. Adik-adik, kita bisa tahu dari mana ya? Coba kita buka kitab Amsal 1 ayat 1. Kakak akan bacakan kitab Amsal 1 ayat 1. Nah, tertulis Amsal-Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Nah, jadi kita tahu nih kitab Amsal ini dianggap berasal dari Raja Salomo ya. Nah, dari bacaan kita hari ini adik-adik, kita ada dapat dua pelajaran yang dapat kita pelajari. Yang pertama, penulis memberi nasihat bagi anak-anak agar tidak melupakan ajaran yang disampaikan. Selain itu juga diminta untuk memelihara ajaran itu adik-adik. Yang dimaksud dengan ajaran itu adalah ajaran dari Tuhan Allah. Memang tidak secara langsung ditulis ajaran dari Tuhan, akan tetapi bisa saja dari seorang yang menerima wahyu dari Tuhan atau seseorang yang telah menerima hikmat dari Tuhan yang memberi nasihat kepada anaknya. Nah, kalau saat ini kita bisa ambil contoh, adik-adik diajar oleh orang tua kan? Nah, orang tua itu kan perwakilan dari Tuhan. Tuhan menitipkan setiap anak-anak melalui orang tua agar mengajar dan mendidik anak-anak untuk taat dan setia kepada Tuhan, melakukan semua firman Tuhan. Apa yang diajar oleh orang tua, itu juga hikmat dan ajaran yang didapat dari Tuhan. Bacaan kita saat ini adik-adik mengingatkan adik-adik untuk harus memelihara perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Mungkin adik-adik bertanya, seperti apa sih Kak perintah Tuhan itu? Adik-adik kalau mau tahu apa saja perintah Tuhan, adik-adik harus baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab semua ada nasihat. Di dalam Alkitab semua ada teguran. Dan semua ajaran ada di dalam Alkitab. Alkitab kan menjadi pedoman hidup kita, pedoman hidup adik-adik. Nah, Alkitab juga jadi petunjuk hidup kita agar adik-adik dan kakak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik harus sering-sering baca firman Tuhan atau Alkitab ya. Nah, supaya adik-adik tahu mana yang Tuhan kehendaki untuk adik-adik lakukan dan atau mana yang Tuhan tidak suka untuk adik-adik lakukan. Kalau kita baca 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, di situ menerangkan bahwa Alkitab mengajar kita menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Banyak ajaran-ajaran yang Tuhan berikan yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Contoh ya, kita harus mengasihi, kita harus tolong-menolong, kita harus selalu berdoa, kita tidak boleh berbohong, kita harus rajin, kita tidak boleh mencuri, dan masih banyak lagi adik-adik contoh atau nasihat-nasihat atau ajaran-ajaran yang Tuhan berikan dalam Alkitab.
Karena itu, adik-adik diminta untuk tidak melupakan ajaran Tuhan dalam hidup adik-adik, bahkan harus memeliharanya. Artinya apa? Adik-adik harus selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya. Hal yang kedua yang dapat adik-adik pelajari dari bacaan kita nih. Di ayat ketiga dikatakan, jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Adik-adik harus kalungkan pada leher dan ditulis dalam loh hati adik-adik. Nah, artinya kasih yang sudah Tuhan ajarkan harus tetap dijaga adik-adik, dipelihara dan ditanam dalam hidup adik-adik. Bahwa ajaran kasih harus nyata dalam hidup adik-adik. Kasih terhadap siapa yang Tuhan ajarkan pada kita adik-adik? Ada dua, adik-adik sudah harus tahu. Yang pertama, Matius 22 ayat 37 dan 39 mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Dan yang kedua, bahwa kita harus mengasihi sesama kita, ya adik-adik ya. Terus tentang kasih juga ada di 1 Petrus 4 ayat 8. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Karena apa? Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Satu ayat lagi. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, kita harus berlaku kasih adik-adik. Selain kasih dalam ayat 3, kita juga dituntut untuk setia kepada Tuhan. Setia berarti setia melakukan firman Tuhan dalam hidup adik-adik. Dan juga setia yang dimaksud adalah adik-adik tidak boleh lupa dan meninggalkan Tuhan, ya. Dalam keadaan apapun adik-adik suka maupun duka, baik dalam keadaan senang atau susah, kita diminta untuk selalu setia sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dan setia kepada Tuhan. Adik-adik, kalau kita sudah belajar dua pelajaran yang diajarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini, sekarang pertanyaan lagi, apakah yang akan adik-adik dapat lakukan? Tema minggu ini, aku mau melakukan firman Tuhan. Apakah adik-adik mau melakukan firman Tuhan? Yaitu rajin membaca Alkitab, atau membantu orang tua, menolong orang yang susah, dan masih banyak lagi perintah-perintah dan nasihat-nasihat Tuhan dalam Alkitab. Sekarang, kalau adik-adik mau melakukan firman Tuhan dan melakukan dua hal di atas, maka adik-adik akan menerima berkat dari Tuhan. Berkat seperti apa ya sih, Kak? Kalau kita baca di ayat yang kedua dan ayat yang keempat, maka yang pertama, di ayat kedua, ada umur panjang dan sejahtera akan ditambahkan kepada adik-adik. Di ayat yang keempat, dikatakan adik-adik akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Jika kita dihargai Allah dan manusia, bangga ya adik-adik ya, rasanya kalau kita dihargai oleh Allah. Karena itu, adik-adik harus selalu mengingat ajaran Tuhan. Contoh, harus selalu berdoa, harus rajin mengikuti IMPA, dan kasih harus selalu ada dalam hidup kita semua. Mengasihi papa mama, mengasihi kakak adik, dan juga saudara-saudara kita seiman. Sebagai penutup, kakak mau bacakan dua ayat Alkitab yang terambil dari kitab Yohanes 14 ayat 21 dan Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, kalau di Yohanes 15 ayat 10 katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, jadi adik-adik sudah tahu ya, bahwa adik-adik harus melakukan perintah Tuhan. Baik adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan.
saatnya kita mengumpulkan persembahan. Seperti minggu-minggu yang lalu, persembahannya boleh dikumpulkan bersama orang tua, kakak, dan adik. Bisa juga melalui mentransfer di nomor rekening yang tersedia. Dan kita mau menyanyikan pujian ini, Firman-Mu Pelita, dari Kidung Ceria 140. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita dan beberapa pokok doa lainnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati keluarga kami semuanya, sehingga pada hari ini Tuhan memberikan kami berkat berlimpah dan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik semua di masa ulangan dan juga sesudah masa ulangan nanti ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hasil kerja mereka, usaha mereka, dan juga Tuhan menolong mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menolong mereka dalam masa sekolah ataupun saat mereka tidak belajar. Biarlah pertolongan Tuhan senantiasa ada buat mereka. Demikian juga adik-adik yang belum bersekolah, Tuhan juga menyertai mereka di rumah maupun di luar rumah. Tuhan senantiasa menjagai mereka dari semua yang jahat, dari semua sakit penyakit. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga buat gereja kami, di mana kami boleh bersekutu bersama-sama dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin gereja kami, kepala jemaat di gereja kami, demikian juga para presbiter dan semua jemaat lainnya. Kami bawa ke dalam tangan-Mu, perlindungan yang sempurna dari Tuhan berserta kami semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Allah beserta Engkau, Kidung Ceria nomor 358. Tuhan Allah beserta
adik-adik semua kembali ke dalam kehidupan masing-masing dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat semua orang dan adik-adik secara pribadi. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati anak-anak-Mu semua yang beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Dan biarlah penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan adik-adik kami semua, bahkan keluarga besar kami semua. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang Tuhan berikan, kerajaan Tuhan Yesus datang dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati, damai sejahtera semua buat kita. Haleluya. Shalom.